Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Sebuah proses perjalanan kehidupan memang panjang dan tak mudah. Selalu ada tantangan, harmonisasi kehidupan untuk mengkristalkan seseorang menjadi sosok pribadi yang utuh. Selalu ada teman, karena memang tak sendiri. Selalu ada yang setia untuk mendampingi. Pemirsa, siapakah yang setia mendampingi? Kita akan berbincang dengan sosok yang istimewa, cantik, anggun, dan spesial menurut saya. Beliau adalah Ibu Hajah Niken Ikhtiati. Beliau adalah sosok di balik figur Dr. Aziz. Pemirsa, bersama saya Putri Ramadhani, kita akan berbincang. Inilah ikhtiar di balik layar. Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Ya pemirsa, seperti apa yang saya sampaikan tadi, gimana Bu Niken kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Mbak Putri, bahagia dan insya Allah selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Suasana hari ini juga ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, cerah seperti cerah. hati kita. Adem sekali, belakang Adem, juga Jen. sawah-sawah. Iya, Ini alhamdulillah. memang juga dekat dengan kediaman Bu Niken ya? Iya, alhamdulillah. Saya mengontrak di depan sana, daerah apa tuh, Sanggria, ya, dekat-dekat dengan sini. Bu Niken, semua tentu banyak yang penasaran ini. Siapakah sosok yang mendampingi Dr. Aziz selama ini? Ya. Boleh tahu nggak kisahnya? Pengen tahu Dejavu nih ini ya. dejavu Jadi ya. di mana ketemu beliau gitu, sampai ketemu lalu memutuskan oke, saya akan mendampingi beliau. Iya, jadi Mbak, saya memang tidak melalui proses pacaran dengan Bapak ya. Jadi saya kebetulan kuliah di Fakultas MIPA jurusan Biologi. Saya angkatan 94, Bapak kedokteran angkatan 91. Nah, waktu itu memang beliau mau PTT ya, mau PTT ke Kalimantan Barat di daerah yang sangat terpencil kayak gitu, dan beliau memang butuh istri katanya. Butuh bator ya, Iya. butuh teman. Butuh teman, Lah kebetulan saya juga sebelumnya saya nggak pernah ketemu dengan beliau, saya hanya mendengar namanya saja. Iya. Wah, itu pasti sudah ada sosok nih oke banget, keren. Biasanya kalau mahasiswa gitu kan, Iya, Bu Niken. iya, betul. Dan Ternyata kebetulan- nama beliau cukup populer waktu itu. lumayan, Oke. Cuman kami memang kan beda kampus ya. Kalau Bapak itu di Karyadi, kalau saya di daerah Tembalang. Jadi ketika kami sebenarnya sama-sama aktivis kampus, Mbak. Oke. Bapak aktif di BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, terus kemudian saya di kerohanian Islamnya. Jadi saya oke. kebetulan juga ketua Anisa Fakultas, Baik. jadi di Undip tahun 96 kalau nggak salah. Ya, setelah itu kami diperkenalkan oleh kakak kelas. Kakak kelas. Ya waktu itu saya nggak menyangka kalau beliau itu adalah lulusan Undip. Beliau waktu itu sudah selesai. Oke. Tapi saya belum. Karena memang angkatannya beda ya. Iya, saya 94, beliau udah selesai dokternya. Terus saya belum, saya waktu itu mau ambil penelitian gitu. Terus akhirnya ya melewati proses yang cukup singkat, padat dan berisi gitu. Wow. Ya memang mungkin Allah sudah menjodohkan ya. Betul. Jadi ya sudah kami diperkenalkan, dan sepertinya kok beliau cocok dengan saya juga kayaknya Merasa. juga cocok dengan beliau. Ya alhamdulillah kami menikah pada tanggal 17 April tahun 99. 17 April 99 Iya, hingga 99. sekarang. Hingga sekarang Masya alhamdulillah. Allah. Jenengan belum Ibu- lahir mungkin ya. Bu Niken, apa yang membuat Bu Niken waktu itu merasa oke, saya percaya saya akan menemani beliau dan beliau akan bisa menjadi pendamping terbaik bagi saya. Tentu selain ada rasa ini nih kayaknya cocok. Iya. Apa? Mungkin karakteristik beliau waktu menjadi mahasiswa atau ketika dikenal Bu Niken waktu itu. Saya belum pernah ketemu, Mbak. Malah Jujur memang aja. belum pernah. Saya sama Kayak sekali gimana sih beliau zaman dulu, Bu?
dekil. Penasaran banget ya. Katanya loh. Kayak gimana sih beliau zaman dulu gitu? Dekil, tapi kayak saya tertarik karena ini ya, aktivisnya itu loh. Oke. Aktivisnya. Mungkin juga beliau tertarik dengan saya karena Ibu juga aktivis juga. Jadi memiliki sesuatu kesamaan di sana ya. Klub gitu, klub sesama dan aktivis. dan ketika proses perkenalan atau ta'aruf itu beliau mengemukakan visi misi dan masa Masya depannya Allah. gitu ya. Saya juga waktu itu kok kayaknya sih insya Allah klik nih klik. gitu. Beliau bisa menjadi imam saya, bisa membimbing saya gitu. Ya alhamdulillah. Saya lobby orang tua juga Alhamdulillah semua berjalan lancar. Katanya kalau sudah jodoh itu lancar aja Bu ya, dimudahkan. Iya, alhamdulillah. Saya khawatir curhat malah. Kalau sama Bu Nika nih maunya curhat terus. Bu Nika, saya penasaran tadi cerita Dokter Aziz kayak dulu tuh kayak gimana? Kata Bu Nika itu orangnya dekil. Saya pengen tahu banget beliau tuh kayak gimana sih Bu? Yang mungkin ini orang-orang nggak tahu. Kita buka aja di sini boleh ya? Mumpung nggak ada beliau. Aib nih ya. Tapi sebenarnya yo dekil. Saya lihat dekil tuh dari fotonya Mbak. Oke, pada aslinya kan istimewa. Aslinya saya belum pernah ketemu itu. Aku batin pas lihat foto beliau. Waduh, kok ketoknya ireng yo, bilang gitu. Oh, yang dikirim ini sih fotonya. Salah kirim waktu itu belum ada kamera aja. Iya betul, jadi masih apa adanya. Tapi ya saya sih fisik enggak, ya fisik tetap pertimbangan sih Mbak. Cuman saya pelajari, maksudnya saya tanya ke teman-teman adik kelas, maksudnya adik kelas beliau yang kebetulan juga pas saya KKN banyak yang mengenal beliau gitu. Jadi betul melalui teman ya Bu ya. Seperti apa beliau ketika berada di lingkungan pertemanan. Saya tanya, kenal nggak sama Mas Aziz? Saya bilang gitu. Loh kok kamu kenal? Iya, saya gitu aja. Terus piye toh uangnya gitu kan. Terus dia cerita gini. Oh kok alhamdulillah gitu kayaknya kok ya masuk gitu. Oke. Ya. Seperti tadi kalau orang taunya saya pribadi ya, beberapa waktu lalu ketemu beliau, ngobrol sama beliau. Beliau orangnya sangat halus sekali. Sangat tenang gitu. Bawaannya adem gitu Bu ya. Kayak gimana aslinya orangnya? Nanti kita ceritakan setelah jeda break satu ini. Bu, kita masuk ke segmen Make Voice, ini jurnalisme warga Magelang. Kita pengen tahu seperti apa keinginan warga Magelang untuk memimpin di masa depan. Oke. Ya, pemirsa, kita simak Make Voice jurnalisme warga Magelang. Manusia yang berbuat jahat. Saya kira bagus sekali. Dibilang cukup ya cukup, dibilang kurang. Cukup bagus ya kerjanya. Karena terlihat dari tatanan kota yang cukup bagus. Pedagang-pedagang juga fasilitas pengaturan daripada pedagang cukup rapi. Masalah ekonomi yang bikin wira swasta pekerjaan itu kalang kabut, kurang banyak kerjaan, ekonominya lemah. Kota terlihat indah, nyaman, mungkin ya termasuk salah satu kota terbersih di Jawa Tengah ya. Bisa mengayomi masyarakat lemah, bisa memberi pekerjaan kepada yang penganggur-penganggur yang masih banyak. Harapannya itu bisa memajukan Kota Magelang lagi, terus nanti kalau yang belum dibenah-benahi, contohnya ya kayak infrastrukturnya masih gimana gitu, nanti bisa dibenahi. Harapan saya untuk calon wali kota Magelang pokoknya lebih baik dari yang kemarin. Kalau harapan saya untuk wali kota Magelang untuk ini, moga-moga bisa menjadikan kota Magelang lebih maju lagi dan istimewa lagi. Harapan saya untuk pemimpin yang akan datang semoga lebih amanah lagi, lebih maju lagi, dan lebih untuk kedepannya kota Magelang semakin maju untuk menjadi kota jasa yang paling the best. Menambah fasilitas yang bisa memudahkan masyarakat untuk dari kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Iya, tukang becak di caranya Jawa ini
saged dopeni ngoten. Ya pemirsa, Anda baru saja menyimak tadi bareng Bu Niken juga, tadi adalah Make Voice Jurnalisme Warga Magelang. Kita akhirnya tahu nih, seperti apa sebenarnya keinginan warga di Kota Magelang, apalagi jelang Pilkada di 9 Desember nanti. Kembali lagi ke topik. Oke. Inilah ikhtiar di balik layar. Sosok Ibu Niken adalah seseorang yang tentu setia menemani. Dan yang paling mengenal beliau, selain orang tuanya ya. Iya. Ibunya. Dan ya tentu saja selain orang tuanya. Nah tadi Ibu Niken sempat bercerita, kalau saya memahami ketika ngobrol bersama beliau, beliau itu orangnya sangat tenang sekali. Dan juga ketika menyampaikan sesuatu jelas ya, mungkin karena bawaannya dokter atau gimana ya, itu rasanya enak saja gitu berbicara bersama beliau gitu. Tapi ada nggak sih Bu hal yang memang ini tuh tidak banyak diketahui orang? Mungkin beliau itu orangnya yang romantis, suka bikin puisi ya, siapa tahu ya. Kita penasaran banget seperti apa sih Bu di mata Bu Niken itu, Dokter Aziz? Kalau romantis enggak ya Mbak ya. Bapak itu orangnya apa ya? Apa adanya. Maksudnya untuk berbunga-bunga seperti itu jangan harap deh. Jangan harap. Tapi Bapak itu adalah sosok seorang suami yang sangat bertanggung jawab. Terus kemudian beliau sangat memuliakan saya sebagai istrinya. Iya, itu mungkin romantisnya beliau di situ ya. Terus kemudian sangat melindungi ya, sangat melindungi saya. Terus dan satu hal ya, beliau itu orang yang takut sama Allah. Masya Allah. Itu yang saya banyak belajar dari beliau. Ketika beliau hendak melakukan apa itu, beliau selalu takut kalau nanti ini mendatangkan murka Allah kayak gitu. Jadi makanya beliau dalam mengambil keputusan apapun itu, beliau pengen selalu didampingi sosok seorang ahli agama. Itulah yang saya kenal. jadi prioritas ya. Iya, beliau. Iya. Sebagai pegangan apapun itu. Apapun yang dilakukan dalam kehidupan. Betul, dan itu juga yang mungkin membuat Ibu merasa yakin percaya, ya pada waktu itu dan percaya hingga saat ini gitu. Iya. Kalau keluarga, anak-anak seperti apa Bu? Hubungan kedekatan Dokter Aziz dengan anak-anak dan juga dengan keluarga, baik itu dari Ibu dan juga ke keluarga Dokter Aziz sendiri. Kalau anak-anak memang, jadi Bapak itu pekerja keras Mbak. Bapak itu pekerja keras dan waktunya itu memang banyak di luar. Iya, jadi mungkin secara secara hubungan emosional itu memang anak-anak memang deketnya Ibu dengan ya? emaknya ya, dengan ibunya. Karena memang Bapak sudah men-setting ketika awal mau menikah dulu, saya memang tidak boleh bekerja. Itu hanya untuk menemani beliau dan mendampingi dan juga membesarkan itu ya. anak-anak. Mendidik secara langsung ibaratkan. Betul. Jadi tapi kalau misalnya kayak besok ya hari Jumat, ada bungsu saya kan besok mau ulang tahun gitu. Bapak tetap sempatkan untuk yuk kita bareng-bareng makannya sederhana aja. Betul. Ya itu aja sih. Beliau gitu. sangat sederhana. Apa sih Bu makanan favorit beliau? Pecak. Penasaran aku. Pecak Mbak. Mungkin karena pecak ikan beliau suka. Apa yang ini ada sejarah mungkin di balik pecak ikan itu? Apa ya? Ya mungkin karena sudah lama hidup di Pantura ya. Iya, jadi lidahnya sudah kecampur. Iya, Bapak itu sangat subhanallah, sangat gampang sekali dikasih dahar apapun beliau. Masya Allah. Makanya genduto itu. Efeknya. Efek karena dimuliakan oleh istri juga begitu. Alhamdulillah lah, maksudnya untuk dahar beliau nggak rewel, terus senangnya pecak ikan ya, pecak ikan. Dan beliau sangat suka makanan favorit keluarga besar saya. Jadi sambal tauge itu Mbak. Itu saya juga suka Bu. Iya itu. Itu bikin kulit kita jadi awet muda. Benar, dan anaknya banyak loh nanti. Jadi sama tempe goreng, sama pindang panggang itu ikan apa yang diasap terus digoreng itu beliau sangat suka itu. Lalu hari ini Bu Niken masak apa? Saya nggak masak. Karena sibuk ketemu kami nih kayaknya.
Jadi kebetulan saya sama Bapak juga lagi puasa ya. Jadi saya juga nggak masalah kalau di sini. Berarti ya nantilah sekalian waktu berbuka puasa ya Bu ya. Insya Allah. Bu Niken tadi sempat sedikit cerita background Bu Niken adalah biologi MIPA. Lalu aktivitas-aktivitas yang dilakukan Bu Niken mungkin dalam waktu-waktu yang dekat ini ada kegiatan-kegiatan yang berkesan bagi Bu Niken terkait lingkungan atau hal-hal itu ada Ibu? Jadi saya melihat beberapa waktu yang lalu itu saya ke daerah Kiringan Baru, Mbak. Itu ada sebuah kampung pemulung. Ya, itu juga saya lihat kondisinya juga orang Magelang tidak akan menyangka bahwa di situ ada kampung pemulung. Saya ya banyak hal ya sebenarnya berkaitan dengan permasalahan sampah juga, permasalahan sampah itu kan sangat mengganggu lingkungan hidup gitu ya. Saya tuh hanya berharaplah dengan nanti kalau misalnya Allah memberikan kesempatan ke Bapak itu lebih ke ini ya, mencintai lingkungan, lebih peduli lebih peduli terhadap lingkungan. Bumi Pertiwi. Iya, betul. Karena kalau kita salah saat ini gitu ya, menentukan kebijakan yang salah terhadap permasalahan sampah dan lingkungan, itu kasihan nanti anak cucu kita. Betul. Gitu loh. Karena anak saya juga masih kecil-kecil ya. Jadi kasihanlah kalau bumi ini sudah terlalu over ya untuk menerima sampah dari kita lah sebagai sesepuh, sebagai orang tua. Nah, yang di Kampung Kiringan itu ya itu sebenarnya perlu dibina karena secara tidak langsung dia juga sebenarnya membantu mengatasi permasalahan sampah di Magelang. Betul. Iya, tanpa orang paham bahwa pemulung itu kan dirasa orang-orang adalah orang di pinggiran kalangan orang pinggiran, kalangan bawah ya kan. Kita tidak pernah paham bahwa fungsi semua orang selalu ada perannya masing-masing ya, selalu ada fungsinya masing-masing. Dan itu yang menjadi salah satu hal menarik menurut Bu Niken. Dan juga sebagai salah satu aktivis yang peduli lingkungan mungkin kalau kami boleh bilang. Bisa jadi. Lalu selain itu ada hal lain yang menarik buat Bu Niken dalam kegiatan atau aktivitas akhir-akhir ini? Kesejahteraan ibu ya, Mbak. Betul. Pandemik ini kan luar biasa ya, efeknya luar biasa. Jadi saya tuh suka ngobrol ketika saya ada di suatu tempat gitu, saya ajak ngobrol gitu. Jadi kemiskinan di Magelang itu meningkat. Otomatis efeknya kan ke ibu ya. Apalagi saya ibu rumah tangga aja Mbak. Saya ibu rumah tangga. Itu terasa betul ketika kayak misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya itu mereka mau makan apa? Betul. Gitu loh. Ini peran-peran ibu memang sangat penting di sini. Kita akan ngobrol lagi, Bu Niken, setelah yang satu ini ada Make Voice lagi. Kita dengarkan seperti apa pemimpin yang diinginkan oleh warga Magelang. Inilah Make Voice, jurnalisme warga Magelang. Kita tampilkan kali ini manusia yang berbuat jahat. Kinerjanya bagus. Perkembangannya memang sudah bagus. Kurang maksimal ya. Baik-baik saja. Baik. Pembangunan berjalan dengan lancar, keamanan kondusif. Banyak tindak kriminal. Masyarakatnya tenang, tertib. Ya berharap lebih baik lagi daripada kondisi sekarang. Memperhatikan rakyat kecil, orangnya pun harus amanah, jujur, mengutamakan rakyat kecil dan adil dan jujur gitu. Jujur dan adil dan memajukan pemerintahan untuk masyarakat Kota Magelang. Menjadikan masyarakat di Kota Magelang ini menjadi yang terbaik. Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah semakin diperhatikan. Aktif dengan masyarakat kecil dan mengangkat pengangguran kan banyak sekarang, terus supaya bisa diangkat menjadi pegawai di lowongan kerja lah, dicarikan lowongan kerja. Bisa membimbing rakyat dan bisa sama
tengkulak tulang pembakul ini tidak ada risiko apa-apa, bisa dilindungi semua. Untuk pemimpin yang akan datang, kami mohon kepada calon wali kota dan wakil wali kota, kami berharap memang mudah-mudahan untuk pemimpin yang akan datang akan lebih cerdas, lebih baik, dan lebih bermartabat untuk memimpin Kota Magelang ini. Kalau nanti udah dipilih itu nggak hanya janji-janji aja, harus tetap ditepati sesuai pembicaraan yang disepakati. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Kita lagi rembukan. Tadi kita berbincang tentang bagaimana keadaan saat ini di Kota Magelang, dan salah satunya Bu Niken ini menyoroti di sisi lingkungan hidup gitu. Silakan dilanjutkan Bu Niken. Jadi tadi berkaitan dengan pandemik, kemudian permasalahan lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah, betul. Terus kemudian Kesejahteraan ada kesejahteraan, iya. Kita nanti akan buat apa ya, bayangan saya ini ya Mbak ya, itu kita formulasikan, jadi semua itu bisa menyelesaikan masalah gitu. Jadi dengan sampah ini gimana pengelolaannya bisa dibuat entah itu kelompok usaha gitu ya, didaur ulang atau mungkin dibuat pupuk atau apalah nanti kita panggil ahlinya. Kebetulan saya sendiri kan di komunitas teman-teman akademisi kan juga ada hubungan yang baik ya dengan alumni lah kayak gitu. Itu bisa nanti kita kerjasama, terus kemudian dari pengelolaan sampah ini untuk menjadi meningkatkan kesejahteraan ibu. Ibu kalau sudah sejahtera Mbak, dia akan lebih fokus mendidik anak-anaknya. Dan itu anak-anak itu kalau sudah terdidik terdidik dengan baik, kemudian kesejahteraannya itu terpenuhi, itu insya Allah lah kita akan membuat menjadikan Kota Magelang itu tuh yang maju. Bukan Magelang itu yang magel gitu ya, enggak. Tapi kita terus maju. Betul. Seperti tadi Mbak Putri ya, ngendiko bahwa Magelang itu malah lari ke Jogja, Semarang, Jakarta, ya kan. Orang-orang yang Magelang yang ada di Magelang terus pada apa yo? Kalau bahasa Panturai boro, Mbak, apa yo? Apa boro ya? Hijrah mencari penghasilan di tempat-tempat lain. Itu memang banyak yang sukses gitu. Tapi untuk mereka kembali ke Magelang dan membesarkan ini ya. Iya, dan membangun Magelang lah. Betul. Itu sepertinya kok belum ya. Belum. Nah, nanti kita buat orang Magelang, orang Kota Magelang akan bangga dengan Magelangnya. Iya, akan bangga dengan Magelangnya, dan juga siapa lagi memang ya Bu ya? Iya. Kalau bukan orang Magelangnya sendiri, mulai dari semua produk-produk lokal, kemudian dari kehidupan dan juga lingkungan sekitar. Terus ya, itu salah satu hal yang mungkin disoroti bagi Bu Niken ya. Dan tadi juga memang penting ya Bu, kalau perempuan khususnya ibu itu sepertinya pusat dari kesejahteraan, di mana ibu itu memikirkan semua loh ya kan. Iya, betul. Bukan hanya pendukung di dapur saja atau supporting untuk membesarkan anak, tetapi juga memikirkan secara perekonomian segala macam gitu. Seperti apa sih Bu sosok perempuan menurut Ibu Niken gitu? Lalu peran perempuan sendiri di Kota Magelang seperti apa? Kalau saya itu nggak muluk-muluk Mbak, maksudnya saya tuh dulu waktu zaman kuliah itu saya melihat sosok istri Rasulullah ya, Khadijah itu loh. Itu beliau luar biasa. Itu boleh dikatakan idola dan inspirasi buat saya. Jadi beliau itu mendampingi suami itu dari nol ya. Dari nol. Bahkan waktu itu beliau sudah sukses ya. Iya kan? Beliau sudah sukses, matang kayak gitu. Beliau rela kembali nek boso Panturai ngecake ngecake kebutuhan suaminya, mendampingi ketika suaminya terpuruk, ya kan, beliau bisa membangkitkan semangat lagi, mendidik putra putrinya juga luar biasa gitu. Dan beliau juga, saya kenapa dulu jadi dulu saya sebenarnya pengen masuk ke farmasi UGM Mbak, karena bayangan saya itu dulu almarhum papa saya itu bilang gini,
kowe kudu duwe apotik gitu. Iya. Jadi saya pikir saya punya usaha apotik yang saya tuh nggak harus keluar dari rumah gitu ya. Ya seperti itu, tapi ternyata memang Allah tidak menentukan saya di sana, tapi saya alhamdulillah tetap punya apotik. Betul, saya juga barusan ngomong gitu. Ada cara lain gitu ya. Betul. Allah memberi cara lain dengan ini. Ada tanpa kamu harus mengambil jurusan itu. Ada caranya. Betul. Ada cara yang lain dan memang wah kita tuh kadang nggak ngerti kok. Ya. Jalan yang Jadi seorang balik lagi kalau menurut saya seorang istri, ibu itu ya memang dia harus cerdas ya, cerdas dalam semuanya. Cerdas melihat situasi, cerdas melihat apa ya, suami itu gimana gitu ya Mbak ya. Karena memang rusaknya sebuah tatanan itu tuh dari wanitanya gitu. Jadi nek pengen merusak sebuah bangsa, rusaklah perempuannya gitu. Makanya ibu ini memang harus betul-betul punya perhatian khusus gitu. Dia harus matang secara mental, secara spiritual dan secara jasad itu semuanya harus matang dan terpenuhi dan sehat gitu. Dan insya Allah kalau seorang ibu sudah dalam perempuan ya, sudah dalam posisi seperti itu, untuk perempuan yang normal loh dia itu tidak akan kemana-mana lah. Betul. Sebenarnya kebahagiaan seorang perempuan itu apa sih? Kan ketika dia sudah bersuami mendapatkan suami yang baik gitu kan, anak-anak sing manut gitu kan, yang soleh gitu. Ya itu aja sih Mbak, harus terpenuhi kebutuhan mental, spiritual dan jasadnya. Gitu. Memang tak mudah ya Bu ya, banyak tantangan apalagi saat ini. Tadi sempat cerita di mana kondisi pandemi ini peran ibu ini bukan hanya triple lagi gitu, berkali-kali lipat. Jadi bukan hanya nanti memikirkan ketika ibu tadi bercerita suaminya di PHK. Ini gimana dapur harus terus ngepul gitu. Lalu anak juga belajar daring di mana beli kuota. Ibu ini tidak diajarkan untuk menjadi guru bagi anak yang harus membimbing ini selalu siapa yang memikirkan akhirnya ya kan Bu gitu. Lalu apa Bu mungkin motivasi atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu atau perempuan yang berada di luar sana? Iya, mungkin dalam hal ini khususnya perempuan wanita di Kota Magelang ya, jangan pernah berhenti untuk tetap bersemangat gitu ya. Harus tetap bersemangat dan nanti gini loh Mbak, kita tuh pokoknya usaha, apapun kita tetap berusaha. Mentok apa, kita cari jalan lain. Mentok apa, kita cari jalan lain gitu. Nah itulah pentingnya seorang ibu yang cerdas itu, dia bisa menyelesaikan masalah, nggak hanya ngomel-ngomel, mengeluh gitu ya. Suaminya sudah pusing, nggak dapat kerjaan, pulang nggak dapat duit, diomel-omel-omel. Ya harus gimana ya? Ya ini aja lah. Tetap semangat dan tetap mensupport suami. Betul. Misalnya ya, kalau saya lihat melihat teman-teman saya, tetangga-tetangga saya melihat tuh orang laki-laki itu yang namanya bapak itu kalau sudah dipegang betul gitu ya, dilayani betul, semuanya terpenuhi, itu nggak akan lari kemana-mana kok. Ya. Benar. Dalam batas normal loh ya. Betul. Dia itu sudah di rumah. Nah kalau misalnya dia di rumah pulang udah kemrungsung, juk diomeli kayak gitu ya ngapain gitu. Udah istrinya pakainya daster tok ya kan, sisiran aja nggak pernah ya kan. Kok serem ya Bu ya? Mending cari yang lain toh gitu ya wis itu just ini aja sih. Ini sharing aja memotivasi para perempuan di luar sana untuk tetap terus bersemangat apapun keadaan saat ini, selalu ada jalan ya Bu. Betul. Terakhir apa yang ingin disampaikan kepada sosok yang istimewa Dr. Aziz untuk mensupport beliau meskipun beliau tidak ada di sini? Silahkan. Ya tetap insya Allah kita on the track ya. Kita on the track ya Mas Ageng, saya manggilnya Mas Ageng. Panggilan sayang. Kita on the track, kita saling menguatkan bahwa tekad ini sudah kita sepakati bersama gitu, dan insya Allah lah kalau misalnya kita tetap lurus dan kita nyuwun sama Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Aja Mbak. Saya yakin suami saya lebih kuat daripada saya. Nek saya masih agak
agak meleto-meleto sithik lah Mbak, wis jenenge wong wedok ya toh Mbak. Iya. Ya kalau beliau itu kekeh, tetap orangnya, istiqomah gitu. Saya yakin beliau akan bisa menjadi pemimpin ya, pemimpin yang baik dan bisa memberikan solusi lah untuk Kota Magelang. Insya Allah. Selama saya 21 tahun mendampingi beliau. Oke, terima kasih banyak Bu Niken. Amin. Semoga apa yang sedang diikhtiarkan saat ini bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan keinginan dan kebaikan bersama ya Bu ya. Ini tadi Amin. Itu tadi obrolan menarik bersama Ibu Niken, ikhtiar di balik layar. Beliau adalah sosok yang setia menemani 21 tahun, insya Allah seterusnya. Amin. Sampai nanti bersama Dr. Aziz dan pemirsa, itu dia obrolan menarik ikhtiar di balik layar. Tentu seperti apa yang disampaikan Ibu Niken ya, selalu ada jalan, tetap semangat dan jangan lupa untuk pilkada di 9 Desember mendatang untuk memenuhi hak pilih Anda. Jangan sampai golput ya Bu ya. Jangan, sayang sekali. Sayang banget kalau golput. Jangan lupa. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.